Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabat Bahas Sunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diparingi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan melanjutkan menjelaskan mengenai perhitungan perjodohan weton per weton, dan untuk kali ini yang akan Mbah bahas adalah weton Selasa Kliwon ketemu Kamis Wage. Ini adalah request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbah tidak bisa menyebutkannya semuanya ya, satu persatu di sini. Ini berarti 11 ketemu 12, neptu weton jodohnya ketemu 23. Baik, dari hasil perhitungannya ini nanti secara keseluruhan tentu kita akan bisa memperkirakan seperti apa ya kira-kira realitas kehidupan rumah tangganya ke depannya nanti. Ini tentu tidak akan jauh-jauh berbeda dengan apa yang sudah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh ilmu titan kejawen berikut ini. Baik, langsung saja. Yang pertama, hasil perhitungan hari umumnya ini berarti Selasa ketemu Kamis. Ini bermakna kaya, artinya perjodohan ini insya Allah rumah tangganya nanti bisa menjadi orang yang kaya ya, tentu saja dengan kerja keras, dengan usaha ikhtiar yang sungguh-sungguh gitu ya. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus ini tipe loro, ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya, dan ini nanti bisa saja menimpa sang istri, sang suami, dan ada kalanya juga menimpa sang anak. Tetapi loro di sini ada kalanya juga tidak menyangkut fisiknya saja, tetapi ada kalanya juga menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya atau kesehatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya tegesi loro, soro, atau abot oleh mergawi. Lalu hasil perhitungan 4 siklus ini tipe seri, ini bermakna insya Allah murah sandang pangane ketemu selamat rumah tangannya. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe loro ya, sama dengan hasil perhitungan 3 siklus tadi ya, ada kemungkinan perjodohan ini berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya, bisa menimpa sang istri, sang suami, dan ada kalanya juga menimpa sang anak. Tetapi loro di sini ada kalanya juga yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya atau kesehatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya tegesi loro, soro, atau abot oleh mergawi. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe gedong. Tipe gedong ini bermakna bagus, ini insya Allah murah sandang pangane ya, aspek ekonominya ini sangat bagus dan berada di level tertinggi kalau didasarkan pada hasil perhitungan 5 siklus atau Pancasuda yang kedua ini. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe tunggak semi, ini bermakna murah sandang pangane ya, selalu ada saja rezeki yang ia dapatkan, yang ia peroleh untuk memenuhi kebutuhan keluarganya atau untuk menafkahi keluarganya, tegese rezekine lumintu. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe pisang binogel, ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang jatuh sakit atau mungkin saja disebabkan karena terjadi perceraian. Jadi pisang binogel di sini ada dua kemungkinan ya, bisa cerai mati, bisa cerai hidup. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe sujanan, ini bermakna yang bersangkutan ini sering terlibat cekcok atau pertengkaran di level tinggi, serius maksudnya, dan jika yang bersangkutan ini tidak bisa memperbaikinya, maka ada kemungkinan atau berpotensi terjadi perselingkuhan hingga perceraian, naudzubillah ya. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 2,3, ini bermakna salah satu ini ada yang meninggal dunia terlebih dahulu, artinya perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang mendahului gitu ya. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ini ada 4 lampu hijau, kemudian 3 lampu kuning, dan 2 lampu merah.
Nah, keempat lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Selasa ketemu Kamis bermakna kaya, kemudian hasil perhitungan 4 siklus tipe Sri, lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe Gedong, dan hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe Tunggak Semi. Sedangkan ketiga lampu kuningnya ini ia dapatkan masing-masing dari hasil perhitungan 3 siklus tipe Loro, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama juga tipe Loro, dan hasil perhitungan 8 siklus tipe Sujanan ya. Sedangkan kedua lampu merahnya ini ia dapatkan masing-masing dari hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe Pisang Pinugel, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 2,3 bermakna salah satu ini ada yang meninggal dunia terlebih dahulu. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 61% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 39% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini tentu masih boleh dilanjutkan, tetapi ini belum termasuk kategori yang dianjurkan atau direkomendasikan karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang tinggi, sehingga diperkirakan rumah tangga perjodohan antara Selasa Kliwon ketemu Kamis Wage ini agak berat ke depannya, meskipun ya ini semua tentu berpulang pada ikhtiar, usaha, ya kerja keras masing-masing yang menjalaninya ya tentu saja. Kemudian yang kedua ini weton Rabu Legi ketemu Rabu Legi. Ini juga request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbak tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ini berarti 12 ketemu 12, neptu weton jodohnya ketemu 24. Baik, langsung saja. Yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Rabu ketemu Rabu, ini bermakna olo atau tidak baik. Artinya perjodohan ini secara keseluruhan baik itu yang menyangkut aspek keharmonisannya, kesehatannya, ekonominya, taraf hidupnya ini dianggap tidak baik. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus ini tipe Pati, ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang meninggal dunia terlebih dahulu. Tetapi jika itu tidak terjadi, pati di sini terkadang juga bermakna pati rezekine atau pati kebahagiaane atau pati keharmonisan rumah tangganya. Lalu hasil perhitungan 4 siklus ini tipe Punggel ya, di sini sama ya, ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng. Ini bisa saja disebabkan karena salah satu ini ada yang meninggal dunia terlebih dahulu, atau bisa juga disebabkan karena terjadi perceraian. Jadi Punggel di sini ada dua kemungkinan ya, bisa cerai mati, bisa cerai hidup. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe Pati, jadi kurang lebih sama dengan hasil perhitungan 3 siklus tadi, juga tipe Pati ya. Ini ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang meninggal dunia terlebih dahulu ya, tetapi terkadang Pati di sini bisa bermakna pati rezekine atau pati kebahagiaannya atau pati keharmonisan rumah tangganya. Berikutnya hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe Loro, ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya, dan ini bisa saja menimpa sang istri, sang suami, dan ada kalanya juga menimpa sang anak. Tetapi Loro di sini ada kalanya juga yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya atau kesehatiannya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya tegesi Loro, Soro, atau abot oleh mergawi. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe Satrio Wibowo, ini bermakna yang bersangkutan nanti insya Allah kehidupannya ini penuh kemuliaan, dihormati dan disegani banyak orang. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe Lumbung Kemuling, ini bermakna setelah menikah justru yang bersangkutan ini mengalami kemunduran, kemerosotan ya, pelemahan taraf hidup ya, aspek ekonomi ini semakin merosot, semakin menurun, dan ini semua lebih disebabkan karena perilakunya sendiri. Artinya yang bersangkutan ini diperkirakan memiliki perilaku atau kebiasaan hidup boros ya, makanya yang bersangkutan ini nanti mutlak harus bisa memperbaiki perilakunya sendiri supaya kedepannya bisa semakin lebih baik ya. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe Pesti, ini bermakna insya Allah rumah tangganya ini nanti bisa rukun, adem, ayem, tentrem ya, tidak banyak menghadapi permasalahan dalam rumah tangganya, tidak banyak menghadapi gonjang-ganjing dalam rumah tangganya.
Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 3,3 ini bermakna melarat. Ini yang menyangkut aspek ekonominya, taraf hidupnya dianggap kurang bagus karena bermakna melarat. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ini ada 2 lampu hijau ya, hanya 2 lampu hijau, kemudian 4 lampu kuning dan 3 lampu merah. Nah, kedua lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan masing-masing dari hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe Satiro Wibowo dan hasil perhitungan 8 siklus tipe Pesti. Sedangkan keempat lampu kuningnya ini ia dapatkan masing-masing dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Rabu ketemu Rabu bermakna Allah atau tidak baik. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe Loro. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe lumbung kemuling, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 3,3 bermakna melarat. Sedangkan ketiga lampu merahnya ini ia dapatkan masing-masing dari hasil perhitungan 3 siklus tipe Pati, lalu hasil perhitungan 4 siklus tipe Punggel, dan hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe Pati juga. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini hanya sebesar 44% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini jauh lebih tinggi ya sebesar 56% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini sebaiknya tidak dilanjutkan karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang sangat tinggi, sehingga diperkirakan rumah tangga perjodohan antara Rabu Legi ketemu Rabu Legi ini sangat berat ke depannya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.